Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Prameswari Nastiti Ayu, NIM 40. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fibrokistik pada payudara dan galaktokel. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan fibrokistik. Untuk definisinya sendiri, jadi fibrokistik pada payudara ini adalah suatu keadaan di mana adanya atau ditemukan benjolan pada daerah payudara. Nah, umumnya benjolan ini akan terasa nyeri dan juga dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi. Seperti itu. Nah, untuk epidemiologinya, penyakit fibrokistik ini paling sering dialami oleh wanita, biasanya usia 30 sampai 40 tahunan. Nah, dari penelitian lain yang saya temukan, penyakit ini juga bisa ditemukan pada wanita yang berusia 25 sampai 50 tahun. Untuk etiologinya sendiri, jadi etiologi dari fibrokistik ini masih belum diketahui secara pasti. Nah, akan tetapi karena penyakit fibrokistik ini dipengaruhi adanya hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen. Nah, biasanya pada siklus menstruasi pada wanita ini, ovarium akan memproduksi estrogen. Nah, kadarnya akan memuncak sewaktu pertengahan siklus, tepat sebelum ovulasi. Jadi, pada saat itu atau pada kondisi itu, payudara akan mengalami pembengkakan dan terasa penuh. Seperti itu. Nah, untuk manifestasinya, jadi benjolan fibrokistik ini biasanya itu multiple atau lebih dari satu. Untuk konsistensinya keras dan berfluktuasi sesuai dengan siklus menstruasi, dan juga dirasai oleh rasa nyeri. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa fibrokistik ini dipengaruhi adanya hormon, yaitu hormon estrogen. Jadi payudara ini akan terasa lebih keras dan benjolan akan membesar sesaat sebelum menstruasi, karena pada kondisi tersebut hormon estrogen pada wanita mengalami kenaikan atau puncak-puncaknya pada sesaat sebelum menstruasi. Nah, selanjutnya adalah gejala tersebut akan menghilang seminggu setelah menstruasi selesai. Kenapa seminggu setelah menstruasi selesai? Karena pada saat kondisi tersebut hormon estrogennya mengalami penurunan, dan juga biasanya benjolan itu akan menghilang setelah wanita memasuki fase menopause, seperti itu. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, jadi di sini patofisiologinya yang saya temukan itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan non-proliferatif dan perubahan proliferatif. Nah, untuk yang perubahan non-proliferatif di sini biasanya tipe yang tersering. Jadi tandanya adalah terjadi peningkatan stroma fibrosa disertai dengan dilaktasi duktus. Jadi duktusnya mengalami dilaktasi, dan juga akan terjadi pembentukan kista. Nah, pembentukan kistanya ini biasanya ukurannya bervariasi. Nah, untuk yang tipe proliferatif, ini biasanya terdapat lesi proliferasi di dalam ductus, juga di dalam ductus terminalis, dan kadang-kadang terdapat di dalam lobus payudaranya. Nah, biasanya pada tipe proliferatif ini menyebabkan pengeluaran discharge serosa dari puting susunya tersebut. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya sendiri, jadi tata laksananya di sini dibagi jadi dua, pengobatan medis dan juga pembedahan. Jadi untuk pengobatan medisnya di sini yang saya temukan diberi obat anti nyeri untuk meredahkan atau mengurangi rasa nyerinya itu tadi. Nah, juga diberi pemberian diuretik. Nah, yang saya temukan ini juga terdapat teori hiperprolaktinemia dan juga estrogen overstimulasi. Nah, teori tersebut menyarankan pemberian
bromokriptin dan juga danazol, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tata laksana yang selanjutnya pembedahan. Jadi pembedahan atau mamoplasti. Nah, pembedahan ini dilakukan bila yang pertama pengobatan tadi tidak memberikan perbaikan. Lalu yang kedua ditemukan biasanya pada wanita yang usianya pertengahan sampai tua. Nah, yang ketiga penderita mengalami nyeri yang sangat-sangat hebat dan juga berulang. Nah, yang terakhir biasanya si penderita mengalami kecemasan yang berlebih. Jadi harus dilakukan pembedahan seperti itu. Nah, sekian penjelasan tentang fibrokistik dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang galaktokel. Nah, untuk galaktokel sendiri, jadi teman-teman, galaktokel ini untuk definisinya di sini adalah kista retensi berisi air susu. Dalam hal ini penyumbatan terjadi pada ductus lactiferus. Jadi galaktokel ini merupakan retensi berisi air susu yang mengalami penyumbatan di daerah ductus lactiferusnya. Untuk epidemiologinya, nah galaktokel ini terjadi pada ibu yang baru atau sedang menyusui. Untuk etiologinya, etiologi dari galaktokel ini bermacam-macam. Antara lain yang pertama dari segi air susunya. Nah, air susunya ini mengalami pengentalan atau mengental. Nah, itu diakibatkan karena air susunya itu jarang dikeluarkan. Jadi bisa juga karena ibunya berhenti menyusui atau ibunya jarang menyusui. Jadi menyebabkan air susunya mengental sehingga menyumbat lumen saluran air susu tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah adanya penekanan saluran air susu dari luar. Nah, yang ketiga, penggunaan kontrasepsi oral itu juga menyebabkan galaktokel. Nah, yang terakhir adalah galaktorea, terjadi galaktorea. Untuk etiologi yang lainnya, ini juga bisa disebabkan karena genetik. Jadi, genetik itu juga berpengaruh. Nah, selanjutnya adalah pengaruh hormon. Jadi, untuk pengaruh hormon ini juga pengaruh ke galaktokelnya. Nah, yang selanjutnya juga karena makanan juga bisa. Nah, terutama makanan yang mengandung lemak yang banyak. Selanjutnya adalah radiasi. Nah, radiasi ini juga bisa menyebabkan galaktokel, terutama radiasi di daerah dada. Nah, seperti yang diketahui sendiri oleh teman-teman bahwa radiasi ini bisa menyebabkan mutasi gen. Untuk manifestasi kliniknya, jadi pada galaktokel ini biasanya terdapat massa atau benjolan pada payudara. Nah, untuk ukurannya sendiri itu ukurannya bervariasi. Jadi bisa kecil, bisa besar seperti itu. Nah, konsistensinya nih biasanya lunak, tapi tidak menutup kemungkinan benjolannya itu akan terabah keras seperti itu. Biasanya juga benjolannya itu mobile dan juga mengalami nyeri tekan. Nah, untuk diagnosisnya, jadi diagnosisnya ini ada 3. Yang pertama adalah melalui anamnesis. Jadi dari anamnesis biasanya penderita itu merasakan keluhannya adalah rasa nyeri, terus terdapat benjolan itu tadi, lalu keluar cairan dari puting susu, eksema di sekitar areolanya, terus mengalami kemerahan, ulcerasi, dan juga biasanya penderita mengalami keluhan pembesaran kelenjar getah bening di bagian aksilanya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, nah ini pemeriksaan fisik dilakukan biasa pada bagian payudara. Nah, untuk pemeriksaan fisik supaya optimal, nah ini biasanya dilakukan setelah kurang lebih seminggu setelah menstruasi. Jadi kenapa dilakukan seminggu setelah menstruasi? Karena proses atau pengaruh hormonalnya ini sangat minimal pada kondisi tersebut. Jadi lebih baik dilakukan pada kondisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini ada 3.
yaitu bisa menggunakan mamografi, bisa menggunakan USG, bisa juga menggunakan fine needle aspirasi biopsi atau FNAB. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya sendiri, jadi teman-teman untuk tata laksananya yang pertama kita bisa mengedukasi pasien atau penderita tersebut dengan cara diberikan kompres hangat pada payudara setelah menyusui. Nah, yang kedua dilakukan pemijatan pada bagian payudaranya. Nah, yang selanjutnya adalah kita memberi saran upayakan lebih sering untuk menyusui si bayi supaya tidak mengalami penyumbatan pada daerah saluran air susu tersebut. Nah, yang kedua bisa menggunakan atau dilakukan pembedahan. Nah, pembedahan ini dilakukan bila galaktokel ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada penderita. Yang pertama adalah dilakukan drainase dengan aspirasi jarum halus untuk mengeluarkan sekretnya itu. Dan selanjutnya juga bisa dilakukan eksisi jika sampai terjadi infeksi atau kistanya itu terlalu kental. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang kurang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.